Halo semuanya, jumpa kembali di channel Alman Teknologi. Kali ini kita akan mempelajari apa itu yang disebut socket programming. Di Microsoft sendiri, kita ada library untuk memanggil sebuah fungsi di socket programming. Ya, library itu kurang lebih namanya adalah SignalR. Jadi kalau kalian .NET Holic ya, kita juga ada sebuah teknologi untuk penggunaan di aplikasi real time ya, yang bernama SignalR ini. Oke. Apa sih SignalR itu? Jadi SignalR itu adalah sebuah teknologi yang digunakan oleh Microsoft ya untuk pengaplikasian sistem real time data. Sistem real time data itu biasanya digunakan untuk pertama dashboard monitoring ya. Di dashboard monitoring ini kita bisa melihat semua pergerakan data, baik data masuk atau data keluar. Contoh misalnya kita membuat sebuah dashboard untuk menganalisa penjualan. Ya, jadi pada saat ada sales yang penjualannya mencapai target atau ada sales yang penjualannya baru sampai prospek ya, kita bisa lihat semua di sini. Gitu. Jadi kegunaannya secara real time. Ya, nggak hanya dilakukan pada saat kita refresh data aja. Biasanya kan yang di website gitu kan kita harus refresh baru datanya akan berubah. Nah, ini bisa berubah secara langsung. Lalu kalau kalian pemain game, kalian akan kenal yang namanya game-game ini ya. Yang pertama adalah Mobile Legends, lalu ada Roblox, lalu ada Battlegrounds ya. Battlegrounds Mobile di sini. Nah, game-game ini kenapa sih bisa dimainkan secara bersamaan? Lalu juga kenapa game-game ini bisa online? Jadi kita bisa main bersama teman kita, lalu kita bisa janjian untuk main bareng di jam yang sama ya dengan ID masing-masing. Ya, itu menggunakan sistem yang namanya real time data. Jadi salah satu kelebihan pengguna sistem data itu untuk game online ya. Nah, kita kan pasti pernah yang main sosial media ya, baik itu Facebook, baik itu Twitter atau X ya, sekarang udah ganti nama, maupun Instagram di situ. Nah, di sosial media ini kita pernah nggak melihat ada status, contohnya di Facebook ya, ada status yang tiba-tiba berubah. Padahal di browser nggak kita refresh atau nggak kita reload lah, tapi berubah tuh statusnya dan ada isi data yang baru. Nah, itu semua adalah fungsi dari real time data di socket programming. Jadi kalau kita like atau kita love atau kita unlike ya, itu langsung terekam di situ. Jadi kita nggak perlu yang namanya refresh di browser lagi. Itu. Lalu contoh juga di YouTube sendiri, YouTube pada saat kita like ya atau subscribe itu langsung nambah di situ. Itu adalah penggunaan dari socket programming juga. Nah, yang paling kita pahami adalah aplikasi chat di sini. Kenapa saya bilang aplikasi chat? Pasti kalian semua yang istilahnya mungkin baru belajar programming, kita pasti pernah menggunakan WhatsApp ya. Ada juga sekarang Telegram. Nah, penggunaan ini kita kan paham. Kenapa pada saat teman kita kirim pesan ya kan, kita bisa terima langsung. Dan pada saat teman kita akan mengetik, kita bisa tahu dia sedang mengetik. Nah, itu adalah fungsi dari event socket programming. Jadi konsep dasarnya adalah pengiriman data secara langsung, real time, dan dua arah. Oke. Nah, SignalR itu digunakan oleh jenis sistem-sistem tadi. Mulai dari aplikasi dashboard monitoring, lalu multiplayer game, lalu aplikasi sosial media,
lalu aplikasi chat. Nah, biasanya juga yang bergerak di bidang kripto atau saham itu menggunakan juga untuk perubahan-perubahan harga di market ya. Itu penggunaannya juga menggunakan real time socket programming ya. Nah, si SignalR ini adalah produksi dari atau library dari ASP.NET. Ya, ASP.NET yang kita tahu adalah buatan Microsoft. Jadi banyak di luar sana library yang dikembangkan untuk socket programming. Mulai dari socket.io yang kita tahu dipakai oleh Node.js dan Golang. Lalu kita tahu ada SignalR, lalu kita bisa mendengar yang namanya Firebase ya. Itu adalah jenis-jenis library yang bisa kita gunakan untuk real time di socket programming. Oke, konsepnya seperti apa sih ya? Konsepnya itu si SignalR ini mengirim data melalui protokol yang namanya HTTP atau HTTPS ya. Jadi dari protokol HTTP ini yang singkatannya itu Hypertext Transfer Protocol ya, adalah protokol komunikasi antara klien dan server ini. Jadi di tengah-tengahnya itu adalah protokol penghubung antara si klien dan si server. Ya. SignalR ini memberikan info yang terjadi di sisi server maupun klien. Jadi pada saat ada info dari klien ke server ya, maupun dari server ke klien itu melalui sini. Jadi dua arah posisinya. Nah, penggunaan ini bagus ya untuk aplikasi real time. Jadi di SignalR ini kita bisa menggunakan itu untuk banyak jenis aplikasi ya. Bisa untuk chat, video game, karena dia sistemnya dua arah di sini. Pada saat contoh kita mau buat aplikasi chat misalnya. Kenapa saya bilang dua arah? Karena dengan dua arah kita tahu posisi pesannya itu langsung terkirim dan prosesnya sudah diterima atau sama klien atau tidak. Gitu. Jadi bukan hanya di website aja kita bisa untuk real time data, di mobile pun kita bisa. Jadi ada banyak cara untuk penggunaan library socket programming. Mau dari mobile, website, ya. Yang penting dia mendukung yang namanya konsep server dan klien, gitu. Nah, yang kita tahu klien itu adalah orang yang menerima sebuah informasi dari si server. Server ini adalah orang yang akan memberikan sebuah informasi kepada si klien ini. Lalu SignalR ini dibuat SignalR ini atau membuat protokol HTTP ini langsung bergerak membutuhkan protokol dari si HTTP atau HTTPS ini. Gitu. Jadi kalau kalian menggunakan HTTP ya itu bisa ya, tapi lebih secure lagi menggunakan HTTPS. Di SignalR ini kita akan belajar yang namanya polling ya. Itu bisa dibilang web server polling ya. Lalu nanti kita akan belajar yang bagaimana proses kerjanya ya kan. Jadi SignalR itu konsepnya seperti apa, terus proses kerjanya seperti apa. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih SignalR bekerja ya? Jadi si SignalR ini bekerja konsepnya seperti gambaran kita kalau kita main media sosial ya. Kita menggunakan yang namanya WebSocket, lalu kita menggunakan event source, lalu ada forever frame, lalu ada long polling tadi. Nah, jadi keempat ini akan memadukan sebuah data atau informasi yang nanti akan tersaji di dua arah, server maupun klien, yang tadi gambar saya sebelumnya ya. Nah, WebSocket ini fungsinya adalah untuk komunikasi dua arah. WebSocket itu sering dipakai oleh aplikasi saat ini. Nah, WebSocket ini adalah protokol komunikasi ya yang penuh atau duplex yang memungkinkan komunikasi dua arah yang sangat efisien dan cepat. Cocok untuk aplikasi real time seperti chat, lalu game,
lalu misalnya apa, untuk aplikasi saham atau kripto, dan lain-lain. Kelebihan dari WebSocket ini adalah komunikasinya dua arah langsung secara cepat, lalu latensinya sangat rendah. Nah, koneksi tunggalnya ada tapi tetap terbuka di situ karena dia dua arah. Ya kan? Kelebihannya ada, lalu kekurangan juga ada. Ya. WebSocket ini nggak semua server atau firewall itu mendukung dia. Nah, lalu dia lebih kompleks. Jadi dia ada event-event yang harus didefinisikan di coding kalian. Nah, tadi event source ya. Di event source ini tipe komunikasinya satu arah ya. Lalu dia sifatnya server client. Jadi dia dari server ke client. Teknologi ini berbasis HTTP juga. Lalu dia memungkinkan server mengirim data secara berkala ke browser untuk update real time data seperti status di sosmed ya, notifikasi seperti di Firebase, lalu feed real time dan lain-lain. Nah, kelebihan dari si event source ini adalah ringan pertama. Jadi dia karena dia satu arah server ke klien, dia ringan. Dia bisa digunakan di browser, lalu di API, lalu di web service. Nah, lebih efisien lagi daripada polling. Karena dia hanya satu arah. Nah, dia mendukung juga namanya reconnect otomatis. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan terputus, dia bisa mengakomodir untuk mengkonekkan ulang. Kekurangannya dari si event source ini yaitu hanya satu arah ya. Kalian tidak bisa kirim data melalui koneksi ini, jadi kita hanya menerima data dari server yang tadi kegunaannya untuk push notif. Lalu tidak didukung semua browser. Jadi browser-browser yang terbaru aja yang mungkin mendukung ini gitu. Kalau browser-browser yang seperti IE itu udah nggak mendukung lagi gitu. Jadi IE ini nggak ada fitur untuk menggunakan event source ini untuk di socket programming. Lalu di Forever Frame ya, Forever Frame ini juga satu arah, lalu server ke klien ya. Teknik ini biasa digunakan untuk browser yang tidak mendukung WebSocket atau SSE. Ya, jadi nggak mendukung WebSocket dan event source, bisa menggunakan Forever Frame. Lalu server mengirimkan data di sini kan, server ngirimin data dari si iframe. Lalu dikirim ulang koneksi yang terbuka tadi untuk dikembalikan. Nah, dia kompatibel dengan browser-browser yang lama, lawan dari si event source. Kalau event source ini ada mendukung browser-browser modern, tapi Forever Frame ini mendukung browser yang jadul. Skalabilitasnya dia rendah di Forever Frame ini, tapi kompatibilitas lamanya dia bagus. Jadi kalau untuk kalian yang teknologi di kantornya itu menggunakan teknologi lama, kalian bisa mencoba yang namanya Forever Frame. Lalu yang terakhir ini long polling. Jadi yang dikenal untuk socket programming ini biasanya WebSocket, lalu ada long polling juga. Karena dua-duanya ini adalah tipe yang dua arah, client server dan server client. Nah, tipe komunikasi dua arah ini membuat klien dapat mengirim permintaan ke server dan menunggu responsnya. Jika tidak ada data, server akan menahan koneksi sampai data timeout. Jadi kalau nggak ada data dispose sama dia. Setelah mengirim data, klien langsung mengirim permintaan baru. Jadi dua arah. Kelebihannya di sini bekerja di browser, di semua browser ya. Dan menggunakan infrastruktur standar yaitu HTTP. Lalu mudah diimplementasikan juga di sini. Nah, selain kelebihan dia ada kekurangan juga sih long polling ya, yaitu overheadnya tinggi karena dia permintaannya dua arah dan cepat, dan karena mendukung permintaan HTTP latensinya menjadi besar seperti WebSocket. Ya, kalau WebSocket latensinya tidak terlalu, dia sangat besar karena dia ditahan dulu di situ, dikumpulin semua. Nah, nggak efisien untuk komunikasi real time skala besar. Jadi kalau kita menggunakan long polling karena dia ditahan di satu posisi, dia idealnya digunakan untuk real time
skala kecil aja. Kenapa sih harus menggunakan signal R? Nah, signal R ini mempunyai beberapa kompetitor yang tadi saya jelaskan di awal. Itu pertama socket.io ya, yang dipakai di Node.js atau di Golang. Lalu Firebase Real-Time Database dan Firestore ya. Kalau kalian programmer mobile, kalian pasti sering mendengar ini Firebase Real-Time ya. Lalu Pusher ya. Pusher ini adalah sebuah library yang digunakan juga untuk real-time data. Dan terakhir Signal R. Ini digunakan oleh produknya si Microsoft. Jadi Microsoft itu juga nggak mau ketinggalan pembuatan library-nya ya. Jadi untuk komunitas dia membuat satu library dengan nama Signal R. Ya, kalau untuk Signal R sendiri dia memungkinkan server mengirim data ke klien secara langsung dan instan. Ya, tanpa perlu menunggu permintaan. Jadi tanpa ada permintaan dari server ke klien atau klien ke server seperti notifikasi ya. Di Signal R ini bisa mengirimkan ke dua arah tadi. Jadi dia mendukung WebSocket juga. Nah, lalu dia mendukung multiple transport protocol juga nih si Signal R nih. Ya. Dia mendukung multiple transport protocol untuk komunikasi yang terbaik. Nah, penggunaan WebSocket ini juga dia efisien ya. Dia menggunakan full duplex, lalu server send events-nya, SSE-nya juga punya. Jadi dia punya yang namanya WebSocket, SSE ya, server send event, long polling. Jadi si developer ini tidak perlu mengelola protokol secara manual. Jadi 3 jenis socket programming tadi udah dimiliki di Signal R. Jadi kita tinggal mengembangin aja kita mau seperti apa. Tuh. Nah si Signal R ini mudah diintegrasikan ya dengan .NET. Yang kita tahu .NET sekarang ada .NET Core yang bisa berjalan di platform selain Windows. Lalu di JavaScript juga bisa di-combine ya. Lalu juga Signal R menyediakan library untuk C# backend-nya. Lalu bisa integrasi dengan mudah di ASP.NET Core. Jadi kita kalau menggunakan C# kita bisa memanggil Signal R ini di .NET Core. Di front-end juga bisa digunakan ya kalau kalian programmer web. Jadi kalian bisa menggunakan JavaScript atau TypeScript ya untuk integrasi di Signal R ini. Signal R juga mendukung bahasa dari klien seperti Java, Python melalui sebuah pihak ketiga atau third party. Nah, di Signal R ini mempunyai manajemen koneksi yang bagus ya. Jadi si Signal ini direkomendasikan untuk kalian yang mau belajar socket programming. Dia bisa rekoneksi otomatis juga ya. Jadi dia karena mempunyai sebuah fitur dari si SSE, dia bisa reconnect otomatis. Nah, si Signal R ini scalability juga bagus ya. Dia mendukung skenario load balancing dengan backplane ya seperti Azure, Redis gitu. Jadi untuk sinkronisasi ke server-server yang lain dia bisa cepat juga. Nah, si Signal R ini juga nggak bayar ya, gratis dia di sini, open source, bisa juga berjalan di closed platform. Nah, itu adalah gambaran dari Signal R kenapa kita harus atau kita bisa mencoba menggunakan yang namanya Signal R. Nah, selain tadi fungsinya itu, mungkin gambaran Signal R seperti itu sebelum kita menjelaskan konsep dari socket programming yang ada di Signal R sendiri. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.